Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan kita ada di minggu terakhir di bulan Februari. Nah, Tuhan boleh memberkati kita dengan banyak hal. Sebelum kita mulai ibadah kita persekutuan PT, kita mau ambil saat teduh sejenak. Untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini, kita mau menyanyikan pujian dari KMM 38 ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Mari kita berdoa untuk kita mengawali ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di hari ini. Tuhan boleh memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Bahkan sepanjang malam Tuhan sudah pelihara kami. Sehingga pagi ini kami boleh mengambil saat yang indah untuk kami beribadah kepada Tuhan. Berkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah semua jadi karena Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kakak-kakak layan kami yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah semua mendatangkan pujian hormat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian kita hari ini terdapat di dalam Mazmur 33 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sekali lagi, Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di bawah perikop puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soralah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan kambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Untuk menyambut mazmur pujian kita menaikkan pujian dari Kitab Bakti 164, terpujilah Allah hikmatnya besar. Terpujilah Allah hikmatnya besar, begitu kasihnya ku dunia jemaat, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, kuatlah dunia, bergetar, bergelar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Shalom adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Pembacaan kita dari 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah online. Kiranya Tuhan Engkau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan secara bersama-sama ya.
1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi adik, sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman-Nya. Tadi kita sudah membaca dari 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai yang 10. Di sana dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengutus Paulus datang ke jemaat Tesalonika. Untuk apa? Rasul Paulus datang ke jemaat Tesalonika untuk memberitakan firman Tuhan dan memberitakan kabar sukacita. Jadi Paulus datang ke jemaat Tesalonika karena mereka di sana itu belum mengenal siapa itu Allah. Ya, mereka masih menyembah para berhala, dan di sana juga ada sebuah rumah ibadah orang-orang Yahudi yang disebut sinagoge. Oke. Jadi Tuhan Yesus mengutus Rasul Paulus datang untuk hadir di sana memberitakan kabar sukacita agar mereka mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar, ya. Jadi adik-adik, kalau kita masuk ke dalam tema kita, yaitu Ia telah memilihmu. Ya, jadi Ia itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus memilih siapa? Memilih kakak, memilih adik-adik layan, memilih kakak layan untuk memberitakan firman Tuhan, ya kan? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bisa mencontohkan sebagai anak Tuhan itu seperti apa. Kita harus dengan cara apa? Dengan cara sikap kita, dengan cara tutur kata kita. Jadi kan kebanyakan kita bercerita nih sama teman, atau kita ketemu sama teman gitu kan, udah lama gak ketemu, apa kabar, kayak gitu kan, bagaimana keadaan gini gitu kan. Tapi kalau kita misalnya dengan cara yang sopan, cara yang tutur kata kita bagus gitu kan, pasti kan orang lain yang mendengar, wah ini ya anak ini tutur katanya, cara bicaranya baik gitu kan, pasti kayak gitu kan. Kalau kita dan masuk di ini juga Tuhan telah memilih kita, memilih untuk apa gitu kan. Tadi sudah dibilang Tuhan memilih kita untuk memberitakan firman Tuhan gitu kan. Yang di sini juga dalam kehidupan sehari-hari kayak kita memilih, ya kan, Tuhan memilih kita sebagai anak-anaknya.
Dan kalau di lingkungan di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya di bangku sekolah adik-adik gitu kan, kita memilih siapa gitu kan, memilih misalnya seperti ketua kelas. Kalau misalnya di lingkungan masyarakat, kita memilih ketua RT kayak gitu kan. Atau bahkan di negara pun kita juga memilih siapa, memilih presiden kayak gitu. Jadi adanya orang-orang yang terpilih itu karena ada yang memilih. Jadi kita ada karena Tuhan telah memilih kita. Sudah ya udah, Tuhan pasti kan, Tuhan udah memilih kita nih, pasti kita bakal masuk surga, kita pasti bakal baik-baik saja dalam kehidupan. Tidak seperti itu ya adik-adik. Jadi Tuhan sudah memilih kita memiliki tugas itu kita apa ya tadi, tugas kita harus mintakan firman Tuhan, harus mencontohkan hal-hal baik kayak gitu kan untuk di sekitaran kita. Jadi karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus menjalankan tugas-tugasnya, ya kan? Tugas-tugas Tuhan seperti apa? Jadi tidak hanya pergi ke gereja harus disuruh sama orang tua, tapi biarlah kesadaran diri adik-adik mau datang mencari Tuhan, mau datang untuk mendengar firman Tuhan, gitu kan? Jadi jemaat-jemaat di Tesalonika juga dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan berita atau mendapatkan kabar sukacita tentang Allah, gitu. Jadi dalam kehidupan kita juga kita harus bisa mengampuni, ya. Kita harus bisa mengampuni dan kita harus bisa memberikan positif di mana pemikiran yang positif. Misalnya adik-adik males nih kerjain tugas, terus temannya bilang ngelihat, ih males dia ngerjain tugas, ikut nggak usah ngerjain tugas juga kayak gitu kan. Nah bisa seperti itu. Kalau misalnya adik-adik juga bilang males ke gereja kayak gitu kan, males ke gereja, akhirnya temannya bilang iya dah nggak usah dah, kita nggak usah ke gereja. Tidak seperti itu. Jadi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memberikan hal-hal positif dimanapun kita berada kayak gitu ya adik-adik. Di sini juga yang dipilih Tuhan tuh seperti apa sih? Yang murid-murid Tuhan itu yang dipilih Tuhan tuh bukan orang yang kaya, orang yang pinter, atau orang yang punya talentanya banyak, enggak. Yang dipilih Tuhan adalah orang-orang seperti murid-murid Tuhan itu, ada yang menjadi nelayan, terus ada yang pokoknya enggak, yang Tuhan memilih tuh bukan orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, tapi Tuhan melihat hati kita bagaimana, hati kita maukah mengikut Tuhan Yesus, mau menjalankan perintah-perintah Tuhan Yesus kayak gitu ya. Jadi kita di sini juga dibilang seperti ayatnya yang keempat ya adik-adik, kakak bacain lagi. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan mau memilih kita, Tuhan telah memilih kita di dalam kehidupan kita ini, kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita bersukacita Tuhan memilih kita, dan itu semua karena apa? Karena kemurahan Tuhan, gitu kan? Karena kebaikan Tuhan terhadap kita, gitu. Jadi kiranya ya firman Tuhan hari ini bisa mengajarkan kita seperti jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka sudah mengenal Allah seperti apa dan sudah tersiar. Tidak hanya firman Tuhan itu tersiar di Makedonia atau di Akhaya, tapi sudah di luar, ya kan? Sudah di daerah-daerah luar juga sudah mendengarkan bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah yang sungguh-sungguh atau yang benar-benar menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi jangan lupa adik-adik, kita dipilih Tuhan, kita mempunyai tugas. Tugas kita apa? Tugas kita dapat memberi hal-hal positif dimanapun kita berada. Dan ingat, supaya adik-adik bisa menjalankan atau bisa melakukan perintah-perintah Tuhan dimanapun adik-adik berada. Baik adik-adik, demikian
firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah ya Bapa, kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Terlebih Engkau memberkati khususnya yang ada di Bung Karno, WR Sembelia, dan Selong dan di Praia ya Bapa. Engkau berkati para pendeta kami, Engkau memberkati para majelis presbiter, koster gereja, kadang-kadang gereja, dan satpam dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka, dan biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka bersama keluarga mereka. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia Tuhan. Engkau mau memberkati para pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Biarlah mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan dengan mengandalkan Engkau di dalamnya. Dan biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan dapat menjadi contoh yang terbaik bagi bangsa dan negara yang lain. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat orang-orang sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka dalam biaya-biaya yang mereka butuhkan. Engkau berkati juga para dokter, suster yang merawat. Berikan mereka sukacita ya Tuhan. Terus khususnya Engkau memberkati buat para pasien COVID, biarlah Engkau kuatkan hati dan pikiran mereka. Engkau yakinkan mereka ya Bapa bahwa mereka akan sembuh karena Yesus. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati adik klien kami bersama orang tua mereka masing-masing ya Bapa dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Untuk Kau jagai sertai mereka. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, dan biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Masuk dalam persembahan adik-adik bisa dikumpulkan atau disamakan dengan orang tua. Nanti orang tua yang akan kirim atau akan memberikan kepada gereja, sehingga kita pun ikut dalam persembahan tersebut. Ya. Kita mau nyanyikan pujian Yesus Sumber Damai dari Kitab Bakti 38 ayat 1. Kita nyanyikan 2 kali. Yesus Sumber Damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Yesus Sumber Damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di ibadah ini. Kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami, sebagian dari apa yang sudah diberikan orang tua kami kepada kami, Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Kau memberkati kedua orang tua kami, biar mereka boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga kami pun boleh memberikan persembahan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Sebelum menerima berkat, kita akan naikkan pujian dari Kitab Bakti 107 bait pertama. Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya.
Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa penutup. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati seminggu ke depan dalam aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya Engkau memberkati hingga kami akan kembali ibadah minggu berikutnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Kak Christine, dan terima kasih juga buat kakak-kakak pemain musik, ada Kak Itong, Kak Togar, juga Kak Ferdi, bahkan multimedia ada Kak Sony. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan kembali ibadah kita secara online, dan adik-adik boleh mengambil bagian supaya kita sama-sama diberkati, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.